Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Lanjutan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Alhamdulillah sudah di halaman 61. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa'alam anna an-nasa fil amali ala salasati asnafin. Ketahui olehmu akan bahwa sungguh manusia dalam amal ini angan-angan, dalam berangan-angan itu ala salasati itu di atas tiga kelompok dan tiga model manusia berkaitan dengan angan-angannya. Asinful awal, ini kelompok yang pertama. Wahum as-sabiquna minal anbiya'i wasiddiqin. Dan bermula mereka kelompok yang pertama itu as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu. Minal anbiya, dari para nabi dan siddiqin. Itu la amala lahum aslan. Itu tidak ada angan-angan bagi mereka sama sekali. La amala kita jadikan khabar sinful awal. Bermula golongan yang pertama itu la amala. Tidak ada angan-angan bagi mereka sama sekali. Siapa mereka? Itulah para nabi dan siddiqin. Mereka hidupnya dalam sedetik ke sedetik. Selalu mengira kematian bisa datang kapan saja. Dan perasaan itu selalu ada. Fahum 'ala dawami mustas'iruna linuzulil mauti bihim. Maka bermula mereka as-sabiqun 'ala dawam, dalam keadaan selama-lama itu mustas'irun, mereka merasakan. Mustas'irun merasakan linuzulil mauti, bagi datangnya kematian terhadap mereka. Musta'iduna lahum, itu yang bersiap-siap mereka baginya kematian. Bil iqbalid daimi, dengan menghadap yang terus-menerus, menghadap kepada Allah, wa ala ta'atihi, dan kepada taatnya Allah. Mutafarrighina an asyghalid dunya bil kulliyati, hal keadaan mereka itu yang melepaskan dirinya, mengosongkan dirinya dari kesibukan-kesibukan dunia dengan seluruhnya. Illa makana, kecuali ma yang ada ianya ma darinya asyghal dunia darurian, kecuali ma yang ada ianya ma darinya kesibukan dunia itu yang daruri, yang darurat, yang tidak boleh tidak, fi haqqi anfusihim, pada hak diri mereka, atau fi haqqi man la budalam, atau pada hak orang yang tidak boleh tidak bagi mereka darinya ma min atba'ihim, dari pengikut-pengikut mereka. Ini maknanya kelompok yang pertama, para nabi, para siddiqin, mereka tidak punya angan-angan. Artinya mereka dalam setiap waktu selalu merasakan kematian bisa datang, dan mereka selalu siap menyambut kematian. Artinya semuanya sudah maksimal, ketaatannya sudah maksimal. Walaupun kita bilang nih besok meninggal, mestinya harus tambah ketaatan, nggak ada ruang lagi untuk menambah karena semuanya udah full. Musta'idun, mereka itu siap-siap baginya kematian dengan menghadap kepada Allah, menghadap terus kepada Allah, selalu taat kepada Allah, menghindari mutafarrin. Mereka terbebas dari kesibukan dunia, seluruh kesibukan dunia, kecuali yang mesti-mesti saja. Illama, kecuali ma yang adanya ma darinya asyghali dunia, itu yang mesti, baik untuk diri mereka sendiri atau untuk hak orang yang menjadi tanggung jawab mereka, atau pada hak siman yang tidak boleh tidak bagi mereka darinya ma dari pengikut-pengikut mereka. Wa qad saru minal iqbali 'ala Allah, dan sungguh telah jadilah mereka dari menghadap kepada Allah dan kepada negeri akhirat itu bihaisu, dengan sekira-kira, lau qila li ahadin, jikalau dikatakan bagi salah satu mereka, bagi para nabi dikatakan, innaka maitun ghadan, sesungguhnya engkau itu jadi mayat besok. Jikalau dikatakan bagi seseorang dari mereka, sesungguhnya engkau itu mati esok, lam yajid maudhi'an. Nah, ini saya tidak mendapati ianya seseorang dari mereka akan tempat li ziyadah, untuk menambah kepada ma yang dianya seseorang nabi itu di atasnya ma. Apa ma itu minal amal soleh, dari amal soleh itu udah padat semua, udah maksimal. Engkau mati besok, tetap dia tidak ada lagi peluang waktu untuk menambah ketaatan.
Karena semua waktunya sudah diisi dengan ketaatan. Dan sungguh telah jadilah mereka dari menghadap kepada Allah dan kepada negeri akhirat itu dengan sekira-kira. Jikalau dikatakan bagi salah seorang dari mereka, sesungguhnya engkau itu meninggal esok hari, niscaya, jawab beliau, tidak mendapati ianya, salah seorang dari mereka, akan tempat untuk menambah kepada ma yang dianya seorang itu di atasnya ma. Apa ma itu minal amali soleh? Tidak ada lagi ruang untuk melakukan amalan soleh. Udah, mau meninggal enggak meninggal esok, waktunya penuh dengan amalan soleh. Liintihaihi fihi ilal ghayatil quswa allati laisa wara'aha ghayah. Karena telah sampainya salah seorang dari mereka fihi padanya padanya amal soleh, ya, karena telah sampainya salah seorang dari mereka padanya amal soleh kepada puncak yang paling tinggi, puncak alati laisa, yang tidak ada di belakangnya, puncak ghayatun itu ujungnya, ghayatun isim laisa. Wa kadzalika la yajidu syai'an yatruku, demikian pula tidak mendapati ia akan sesuatu yang meninggalkan ia akannya sesuatu. Besok engkau akan meninggal, tinggalkan dunia. Jangan cinta dunia. Enggak ada lagi yang perlu ditinggalkan. Karena memang sudah ditinggalkan sebelum. Demikian pula tidak mendapati ia akan sesuatu yang akan meninggalkan ia akannya sesuatu. Li'annahu qad taraka. Karena sungguhnya salah satu dari mereka, Hasabikun, sungguh telah meninggalkan ya kulla syai'in, akan setiap sesuatu. La yuhibbu ayyanzala bihil mautu. Kan segala sesuatu yang tidak suka ia akan bahwa turun dengannya oleh kematian, padahal dia itu mulabisun, padahal dia itu yang berpakaian baginya sesuatu. Berpakaiannya sedang melakukan sesuatu. Tidak ada lagi sesuatu yang bisa ditinggalkan. Karena dia telah meninggalkan ia akan segala sesuatu yang dia tidak suka. Bahwa turun kepadanya oleh kematian, padahal dia itu mulabisun sedang melakukan bagi hal tersebut. Tinggalkan dunia, kamu besok akan meninggal. Enggak ada yang bisa ditinggalkan, karena memangnya sudah ditinggalkan. Hal-hal yang kalau dia sedang melakukan itu kemudian mati, dia nggak suka. Itu sudah ditinggalkan duluan. Bukan seperti kita yang banyak harus kita tinggalkan. Wa ila ma zakarnahu min hali hadha sinfi syarifil isyaratu biqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kepada ma yang telah kami sebutkan akannya, dari keadaan ini kelompok yang mulia itu ada isyarah dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kelompok di atas? Kelompok yang benar-benar tidak punya angan-angan sama sekali. Dalam setiap detik sudah siap menyambut kematian. Tidak ada waktu lagi untuk bisa menambah amalan soleh. Tidak ada ruang lagi untuk meninggalkan sesuatu. Karena semua yang tidak diperlukan sudah ditinggalkan. Ada nggak contohnya? Nah, ini. Kepada ma yang telah kami sebutkan akan nyama dari keadaan ini kelompok yang mulia. Itu ada isyarah dengan sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walladzi nafsi biyadih, kata Nabi. Demi alladzi, yang bermula jiwaku itu dalam kuasanya. Ma rafa'tu qadami, tidaklah aku mengangkat akan kakiku. Fadhanantu anni adha'uha, maka aku mengira akan bahwa sungguhnya aku itu bisa aku meletakkan akannya kaki hatta uqbadha, hingga aku dicabut, hingga ruhku dicabut. Nah itu Nabi menyatakan. Ketika Nabi mengangkat kaki, Nabi tidak mengira kalau punya kesempatan untuk naruh kaki. Bisa saja sesedang ketika kaki terangkat, nyawa beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Alladzi, yang bermula jiwaku itu dalam kuasanya. Tidaklah aku angkat akan kakiku. Fadhanantu, maka aku mengira akan bahwa sungguhnya aku itu bisa aku letakkan akannya kaki hingga uqbadah, hingga aku diambil. Wala rafa'tu luqmatan, tidak pula aku mengangkat akan satu suapan. Fadhanantu anni usiruha, maka aku mengira kan usia aku itu aku meloloskan akannya suapan. Usiru ini meloloskan lewat tenggorokan, apa namanya, menelannya. Maka aku mengira kan maksudnya aku itu bisa aku telan akannya suapan. Hatta agussa biha minal maut, hingga aku tercekik dengannya suapan dari kematian. Nah itu. Ketika pun beliau memasukkan makanan dalam mulut, nggak yakin berkesempatan untuk mengunyah
sampai menelannya. Bisa saja ketika itu ruh diambil, meninggal. Luar biasa. Kalau kita masih merencanakan puluhan tahun ke depan. Bukan kita, maksudnya saya. Hmm. Al-Hadis. Iqra al-Hadis. Iqra al-Hadis. Baca oleh muakan hadis. Ada lanjutannya hadis yang ini. Wa kana alaihi salatu wasalam rubama yatayammamu wal ma'u minhu qaribun. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasalam itu rubama. Kadang-kadang yatayammamu bertayamum ya Nabi wal ma'u minhu qarib. Padahal bermula air darinya Nabi itu dekat. Nabi berada di dekat air, kadang Nabi tayamum. Ini untuk Nabi. Kita kan harus cari dulu. Karena para Nabi, ya itulah beda keyakinan. Fayuqalu lahu fi dzalik. Maka dikatakan baginya Nabi pada demikian. Fayaqulu, maka Nabi berkata, la adri, aku tidak tahu, la'alli la ablugh. Barangkali saja aku tidak bisa sampai akannya air. Nah, nggak yakin bisa sampai ke air. Begitu yakinnya beliau tentang bisa datangnya kematian kapan saja. Masya Allah. Luar biasa. Itulah kelompok pertama. An-Nabiyun was-Siddiqun. Sinfusani dan kelompok yang kedua. Wahumul muqtasiduna minal akhyari wal abrar. Formula mereka kelompok yang kedua itu orang-orang yang sederhana. Muqtasid ya, yang sedang. Minal akhyar dari orang-orang yang pilihan wal abrar orang-orang baik. Ya. Dan berumlah kelompok yang kedua itu lahum amalun bagi mereka itu ada angan-angan. Ya. Jadi ini mu'taradah berarti ya. Dan berumlah kelompok kedua. Siapa kelompok kedua? Hum, berumlah mereka itu muqtasidun, orang yang sederhana, yang sedang, minal akhyar dari orang-orang pilihan dan orang-orang baik itulah hum. Bagi mereka itu ada amalun kasirun, ada angan yang pendek, la yulhihim anillah wa an dzikri, yang tidak melalaikan ianya angan-angan akan mereka dari Allah dan dari mengingatnya Allah. Nah, ada harapan-harapan kecil, harapan pendek terbatas, tapi tidak membuat mereka lupa lalai. Wala yansihimud daral akhirah, dan tidak melupakan ianya angan-angan tadi akan mereka akan negeri akhirat. Wala yushghiluhum anil isti'dadi lil maut, dan tidak menyibukkan ianya angan-angan akan mereka dari mempersiapkan diri untuk kematian. Wala yahmiluhum ala imarati dunya wa tazyiniha, dan tidak mendorong ianya angan-angan akan mereka kepada memakmurkan dunia, kepada membangun dunia, wa tazyiniha, dan kepada menghiasnya dunia. Wal ightirari bi zakharifiha wa syahwatiha al faniyatil munaghisah. Ightirar kita antah kepada imarah, dan tidak mendorong ianya angan-angan akan mereka kepada ightirar, kepada tertipu dengan berbagai macam hiasannya dunia, syahwat-syahwatnya dunia, syahwat yang fana lagi yang munaghisah, yang yang mencekik, yang menyempitkan. Artinya dunia betapapun lezatnya tetap dia sebenarnya pahit ya. Kalau kita maknanya begini, penjelasan di belakang, kita yang hidup dalam kemewahan pun terasa sempit. Karena ketika membayangkan andaikan besok meninggal, banyak yang harus ditinggalkan, segala macam. Nah, itu munaghisah. Tidak mendorong ianya angan-angan yang pendek akan mereka kepada memakmurkan dunia, kepada membangun dunia, kepada menghiasnya dunia, kepada tertipu dengan segala kemewahan-kemewahan hiasan zakari, hiasan kemewahannya dunia, syahwat-syahwatnya dunia, syahwat yang fana lagi yang mencekik. Ya. Walakinnahum lam yu'ta minal quwati mislama u'tiyas sinful awal. Sinfal awwala min dawamil istisyari linuzulil mauti fi kulli waqtin. Tetapi mereka kelompok kedua itu lam yu'ta, mereka tidak diberikan dari kekuatan mislama akan seperti ma yang diberikan akan dia nyama asin fal awala kepada kelompok yang pertama. Mereka angan-angannya pendek. Semuanya tidak mendorong mereka untuk lupa akhirat ya. Tapi mereka di bawah kelompok pertama, tetapi mereka itu tidak diberikan kepada mereka. Artinya Allah tidak memberikan kepada mereka
dari kekuatan seperti yang telah diberikan akan dianya kepada kelompok yang pertama dari dawamil istisyar, dari senantiasa merasakan bagi datangnya kematian dalam setiap waktu. Jadi kelompok kedua ini beda sedikit. Walau dama alaihim zalik, jikalau tetaplah di atas mereka oleh demikian, andaikan kelompok kedua ini merasakan setiap saat bisa datangnya kematian, sungguh dunia ini jadi rusak. Nggak ada yang mau bekerja, nggak ada yang bekerja, nggak ada yang dagang, nggak ada yang bertani kan. Orang bertani panennya lama. Nah itu. Walau dama alaihim. Jikalau tetaplah di atas mereka oleh demikian istisyar. La ta'attalat alaihim umuru ma'aishihim. Sungguh menganggur kepada mereka oleh urusan-urusan kehidupan mereka, kehidupan relati la budda lahum yang tidak boleh tidak bagi mereka minha daripadanya urusan. Sungguh menganggur kepada mereka oleh urusan-urusan kehidupan mereka, urusan alati yang tidak boleh tidak bagi mereka darinya urusan. Mereka nggak bakal bekerja, selalu merasa bisa mati ya, nggak bisa, nggak mau nanam apa-apa. Nah, nggak sempat panen ya kan. Misalkan mikirin anak cucu juga bisa kemungkinan meninggal. Nah, jadi nggak ada kehidupan sama dengan nggak ada kehidupan. Warubama ta'atola alaihim umuru akhiratihim min ghalabatiz zuhul. Dan bisa saja dan kadang-kadang juga menganggur kepada mereka oleh urusan akhirat mereka. Bahkan bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat pun kadang terlewat kalau selalu mengingat kematian. Selalu membayangkan kematian bisa datang kapan saja. Warubama dan kadang-kadang ta'atola jadi menganggur kepada mereka oleh urusan-urusan akhirat mereka min ghalabatiz zuhul dari kuatnya zuhul. Zuhul itu apa kita artikan yang cocok? Bingung, linglung bahasa kita. Heran, heran, linglung, bingung. Dari menguasai kebingungan. Wadahshi, dahshi juga mirip-mirip. Ya, tercengang, bingung juga. Dahshi ya, sama ataf tafsir. Dari kuatnya kebingungan di atas mereka. Nah, Fa'inna istisyara nuzulil mauti. Karena sungguhnya merasakan datangnya kematian alat dawami di atas senantiasa. Itu amrun azim. Itu perkara yang besar. La tastaqillu bihamlihi. Yang tidak mampu untuk membawanya. La tastaqillu yang tidak bisa mandiri bihamlihi untuk membawanya rasa. Illa quwatun nubuwah. Kecuali oleh kekuatan kenabian. Au siddiqiyatil kamilah. Atau kekuatan siddiqiyah yang sempurna. Ya, orang kalau nggak bisa, kita membayangkan mati aja ngeri ya kan. Makanya banyak orang nggak mikirin mati, katanya mikirin hidup aja susah. Karena kalau selalu merasakan kematian bisa datang kapan saja itu bukan hal yang sepele. Orang-orang biasa tidak mampu menanggungnya, berat, berat. Makanya ini kelompok kedua kalau senantiasa merasakan mati datang per detik itu bisa nggak melakukan apa-apa, terbengong, bingung, karena merasakan datangnya kematian dalam setiap waktu itu perkara yang besar, yang berat. La tastaqillu, yang tidak mampu mandiri dengan membawanya perkara kecuali oleh fa'il tastaqillu oleh kekuatan kenabian. Hanya para nabi yang mampu. Atau minimal kuatus siddiqiyatil kamilah, kekuatan siddiq yang sempurna. Karena as-siddiq itu di bawah para nabi. Wa min hadhil haisiyati yuqalu dari sisi inilah dikatakan inna minal amali rahmatan. Sesungguhnya sebahagian dari angan-angan itu ada rahmat. Nah ini jadi apa namanya semacam pepatah ini berlaku untuk kelompok kedua ini. Sebahagian dari angan-angan itu ada yang merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Pada dasarnya angan-angan itu nggak baik, tapi ada angan-angan yang baik. Nah ini orang-orang seperti ini. Kalau mikirin kematian terus bisa sampai lupa sholat, bahaya. Jadi amal yang bagaimana? Sungguhnya sebahagian dari angan-angan itu menjadi rahmat. Nah, ini aku maksud
Hadzal amal alladzi laula wujuduhu latazalzalat umurud din wad dunya. Aku maksud akan ini angan-angan. Angan aladzi, kalau tidaklah wujudnya angan-angan, sungguh latazalzalat bergoncanglah oleh urusan-urusan agama dan dunia. Wa ila zalik, dan kepada demikian kelompok yang kedua ini al isyaratu bima balagana, itu ada isyarah dengan ma yang sampai ianya ma akan kami. Apa ma itu? Annallaha ta'ala, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lamma akhraja dzurriyyata Adam, manakala mengeluarkan ianya Allah akan keturunan Adam alaihi salam yaumal mitsaq, pada hari perjanjian, di mana dikeluarkan min dhahri, dari punggungnya Nabi Adam. Oh, sungguh Allah Subhanahu wa taala manakala mengeluarkan ianya Allah akan keturunan Nabi Adam alaihissalam yaumal misak, pada hari perjanjian dikeluarkan min dhahrihi, dari punggungnya Nabi Adam. Waraatil malaikatu kasratahum, dan melihat oleh para malaikat akan banyaknya mereka zuriat Adam. Qalu, mereka berkata, malaikat berkata, ini ceritanya, ini menurut satu hadis ya, walaupun ini ada perselisihan nanti. Ya, tapi sebagian para ulama menyatakan pernah di Padang Arafah dulu Allah mengeluarkan semua calon ya, calon keturunan Nabi Adam di masa depan, atau ruh-ruhnya, zuriatnya dikeluarkan. Kemudian Allah menanyakan alastu bi rabbikum. Nah itu. Jadi ketika semua keturunan Nabi Adam dikeluarkan itu, malaikat melihat. Mereka sangat banyak sekali. Malaikat berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, la tasa'humud dunya. Tidak bisa menampung akan mereka oleh dunia. Nggak muat dunia, banyak banget mereka. Faqala ta'ala, maka berkata Allah Subhanahu wa taala, ini ja'ilun mautan, sungguhnya aku itu yang menjadikan akan kematian, ada kematian biar muat. Faqalu, maka malaikat berkata, la yuhanni'uhumul aisyu, tidak menyenangkan akan mereka oleh kehidupan. La yuhanni'u, hanna ayuhanni'uhum. Nah, gimana cara mengartikannya? Tidak tidak menyenangkan akan mereka oleh hidup. Ya, maksudnya gini, kalau ada kematian, hidup mereka nggak akan nikmat. Ketika mereka hidup, mereka membayangkan besok akan meninggal. Nggak meninggal, dunia nggak muat. Oh, ada kematian. Kalau ada kematian, la yuhanni'u humul aisyu. Tidak membuat damai akan mereka oleh hidup. Hidup nggak nikmat kalau ada kematian. Faqala, maka Allah berkata, ini ja'ilun amal. Sungguhnya aku menjadikan akan angan-angan. Ada angan-angan. Mereka punya harapan, angan-angan di mana akan hidup terus, panjang umur, dan seterusnya. Sehingga kehidupan terus akan bisa dijalani. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Wa anin Nabi, dan dari Nabi alaihi salatu wasalam, innal malaikata yaqulun, sungguhnya malaikat itu mereka berkata li ahlil mayit, bagi keluarga mayat. Idzan sarafu an qabri, apabila mereka berpaling dari kuburnya si mayat. Apa kata malaikat? Insarifu ila dunyakum, berpalinglah kamu kepada dunia kamu. Ansakumullahu mautakum, semoga melupakan akan kamu oleh Allah akan orang-orang mati di antara kamu. Ini baru dengar. Malaikat berkata bagi keluarga mayat ketika mereka berpaling dari kubur. Sudah selesai mengantarkan mayat, malaikat berkata, pulanglah kamu ke dunia kamu, sibuk lagi dengan dunia. Semoga Allah membuat kamu lupa akan orang-orang mati. Semoga Allah tidak membuat kamu ingat kematian terus. Karena kalau kamu ingat kematian, kamu jadi urusan dunia jadi menganggur. Nggak ada yang mengerjakan. Wal malaikatu alaihimussalam la yad'una lil mu'minina bisyarri alladhi huwa tulul amalil madhmum. Dan bermula malaikat alaihissalam itu tidak mendoakan oleh mereka bagi orang yang beriman dengan keburukan. Keburukan alladhi, yang dianya keburukan itu panjangnya angan-angan tercela. Nah, berarti kalau kita lihat di sini seolah-olah malaikat mendoakan, semoga Allah melupakan akan kamu terhadap orang-orang mati di antara kamu. Ini kan kelihatannya seperti doa buruk. Padahal malaikat tidak pernah mendoakan keburukan. Berarti panjang angan-angan di sini diartikan panjang angan-angan yang tidak tercela. Dan bermula malaikat alaihissalam itu mereka tidak mendoakan, la yad'una lil mu'min. Mereka tidak mendoakan untuk orang yang beriman dengan keburukan alladzi, yang dianya keburukan itu panjangnya angan-angan tercela. Bal bil khairil ladzi.
Tetapi malaikat mendoakan untuk orang yang beriman dengan kebaikan. Kebaikan alladzi yang dianya kebaikan itu kisarul amal, pendeknya angan-angan. Nah, maknanya semoga Allah melupakan oleh Allah. Semoga melupakan akan kamu oleh Allah akan orang-orang mati di antara kamu. Ini bukan lupa selamanya ya. Lupa sebentar, ingat lagi, lupa lagi, ingat lagi gitu. Artinya punya angan-angan tapi pendek. Di sini beliau memaknainya. Nah, kebaikan yang dia kebaikan itu pendeknya angan-angan. Aku maksud al-qadra alladzi la yulhi anil akhirah. Aku maksud akan ukuran yang tidak melupakan ianya ukuran dari akhirat. Fadasaru ma'ahul qiyamu bil ma'ayishil lati la ghina anha. Dan mudah bersamanya ada angan-angan yang pendek tadi oleh melaksanakan al-qiyamu oleh melaksanakan dengan urusan kehidupan. Ma'aish, kehidupan alati la ghina anha yang tidak boleh tidak darinya ma'aish. Sehingga manusia tetap bisa menjalani kehidupannya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal maaf. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Tinggal kelompok ketiga.